Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tafsir dari surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Surah An-Nur ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihin aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw yattabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw tiflil ladina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Surah An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka,
atau para perempuan atau sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Selanjutnya, asbabun nuzul surah An-Nur ayat 30-31 ini yaitu surah ini turun sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri dan menutup aurat. Ayat ini berkaitan dengan adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan moral. Pada masa itu masih banyak kebiasaan masyarakat yang belum menjaga batas pergaulan secara baik. Laki-laki sering memandang perempuan dengan pandangan yang tidak seharusnya. Begitu juga perempuan bahwa sepenuhnya menjaga aurat sesuai ajaran Islam. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat melihat seorang wanita lalu terus memandanginya hingga ia menabrak tembok karena tidak memperhatikan jalan. Peristiwa ini menjadi salah satu sebab turunnya ayat tentang perintah menundukkan pandangan. Kemudian Allah menurunkan ayat 30 sebagai perintah kepada laki-laki mukmin agar menjaga pandangan dan kehormatan diri. Lalu ayat 31 sebagai perintah kepada perempuan mukminah agar menjaga pandangan, menutup aurat dan menjaga kesucian diri. Selanjutnya tafsir dari Quran surah An-Nur ayat 30 yaitu Allah memerintahkan laki-laki yang beriman agar menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan serta menjaga kemulauan mereka dari perbuatan maksiat. Menundukkan pandangan bukan berarti tidak boleh melihat sama sekali, tetapi menghindari pandangan yang dapat menimbulkan syahwat dan membawa kepada dosa. Pandangan merupakan pintu awal munculnya keinginan yang salah. Menjaga kemaluan berarti menjaga diri dari perbuatan zina, pergaulan bebas, dan segala bentuk pelanggaran moral. Hal ini lebih suci bagi jiwa dan lebih menjaga kehormatan seseorang. Selanjutnya tafsir ayat 31. Allah juga memerintahkan perempuan yang beriman agar menahan pandangan, menjaga kemaluan, dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Perempuan diperintahkan menutup kain kerudung ke dada mereka sebagai bentuk penjagaan aurat dan kehormatan. Pada masa jahiliyah, sebagai perempuan memakai kerudung tetapi bagian dada masih terbuka, maka ayat ini turun untuk menyempurnakan adab berpakaian dalam Islam. Selanjutnya, poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari surah ini ialah: pertama, pendidikan menjaga kehormatan diri. Setiap muslim diperintahkan menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan yang merusak akhlak seperti zina dan pergaulan bebas. Yang kedua, pendidikan menjaga pandangan. Islam mengajarkan agar mata dijaga dari melihat hal-hal yang dilarang. Pandangan yang tidak dijaga dapat menjadi awal munculnya dosa dan kerusakan hati. Dan yang ketiga, pendidikan akhlak dalam pergaulan. Ayat ini mengajarkan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar tetap terjaga kesopanan dan kehormatannya. Yang keempat, pendidikan menutup aurat. Menutup aurat ialah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta perlindungan terhadap martabat manusia. Aurat yang terjaga akan membantu menciptakan lingkungan sosial yang baik. Yang kelima, pendidikan kesucian hati dan jiwa. Menjaga pandangan dan perilaku akan membantu menjaga hati dari penyakit seperti hawa nafsu yang berlebihan, iri, dan keinginan buruk. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.